Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu, kawan-kawan yang berbahagia, Alhamdulillah di malam Kamis kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sharing bersama silaturahmi dalam program Challenge Manut Quran. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain yang belum masuk ke ruang Zoom pada malam hari ini, kita doakan agar kawan-kawan yang lain juga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dan juga dilancarkan setiap aktivitas-aktivitasnya. Sehingga nanti bisa bersama-sama bergabung dalam ruang Zoom pada malam hari ini. Kita akan mulai dengan zikir dan doa terlebih dahulu bersama-sama, ya. Bismillah, mari kita tata hati kita, pikiran kita, dan juga fokus kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, kita membersihkan hati-hati kita yang penuh dengan kegalauan, penuh dengan prasangka-prasangka, penuh dengan amarah, emosi, penuh dengan keiri, dengkian, dan juga lain sebagainya. Ini sekaligus juga sebagai wasilah kita untuk tazkiyatun nafs, sebagai wasilah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan, agar Allah bukakan pintu-pintu rezekinya. Kita akan mulai, Bapak Ibu kawan-kawan, dengan istighfar dan juga tahlil, kemudian Quran surah Al-Fatihah, Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5, kemudian Al-Baqarah 255 sampai dengan 257, Al-Baqarah 284 sampai dengan 286, Quran surah Al-Imran ayat 26 dan 27, dilanjutkan dengan surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, dan juga Anas 1 kali. Dilanjutkan dengan zikir lain, salawat, dan juga doa. Baik, kita akan mulai dengan istighfar 3 kali agar Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين
محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفرني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الأجل والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah ya, tadi sudah selesai kita zikir dan juga doa dengan menurut Quran. Kita sekaligus menunggu kawan-kawan yang belum masuk ke ruang Zoom, gitu ya. Alhamdulillah beberapa yang sudah bergabung dan beberapa yang tidak bisa bergabung pada malam hari ini karena ada kepentingan. Dan sekali lagi tadi kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang mengikuti Zoom pada malam hari ini ataupun yang tidak mengikuti Zoom pada malam hari ini agar senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini ya seperti tadi tema kami sampaikan pada teman-teman semuanya terkait dengan tips ya bagaimana agar seseorang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dirinya memang sudah merasakan kebahagiaan ya. Nah, kira-kira apa saja tipsnya malam hari ini kita akan diskusi, kita akan sharing bersama ya terkait dengan hal tersebut ya. Saya menerbitkan izin ya untuk menyampaikan satu hadis ya yang barangkali kita juga sudah sering mendengar terkait dengan hadis ini ataupun membaca ya. Yang menarik ya kawan-kawan semuanya ya bahwasanya hadis ini adalah sebagai motivasi dan sekaligus ini sebagai pengingat untuk kita semuanya ya. Artinya ini adalah jalan kita ya. Kita harus menempuh jalan ini, mau kita lakukan atau tidak, jalan ini pasti kita lalui. Lalu kemudian yang membedakan apa? Yang membedakan adalah respon kita. Sekali lagi, yang membedakan adalah respon kita. Sebagai contoh misalnya, ketika teman-teman berada di jalan raya, sedang berkendara, lalu kendaraan kita disalip oleh kendaraan orang lain. Barangkali kejadian seperti ini, sebagian orang akan emosi. Sebagian orang akan panas. Gitu ya. Tetapi bagi orang lain, ada juga menganggap hal ini biasa. Santai. Gitu ya. Ya, sekali lagi, ini adalah terkait dengan respon kita. Respon terhadap sebuah kejadian. Respon kita terhadap sebuah peristiwa. Itulah yang nanti ngebuat diri kita itu bisa merasakan bahagia atau tidak. Dalam sebuah hadis ya, yang cukup panjang ya, disebutkan ini bahwasanya alangkah mengagumkannya keadaan orang yang beriman. Bagaimana kok bisa? Karena semua keadaannya itu membawa pada kebaikan untuk dirinya. Dan sekali lagi ini adalah bagi orang-orang yang mukmin. Mukmin itu begini. Artinya orang-orang yang tidak hanya sekedar beriman kepada Allah. Kalau orang iman kepada Allah ya cukup. Tetapi mukmin di sini adalah orang-orang yang benar-benar beriman kemudian dengan keimanannya itu ya dilanjutkan dengan keimanannya itu melakukan bentuk ketaatan kepada Allah dengan amal soleh kan begitu.
maka disebut mukmin. Tidak hanya sekedar orang yang beriman saja, tapi bagaimana orang yang beriman tadi betul-betul disebut mukmin ketika ketika kita semuanya menindaklanjuti bentuk keimanan itu, maksudnya begitu. Jadi menindaklanjuti bentuk keimanan itu. Nah, kenapa kemudian disebut bagian ini menarik dan sangat mengagumkan? Dan tentu saja ini adalah akan membuat pelakunya itu mendapatkan kebahagiaan. Nah, kenapa? Karena yang disebut mukmin tadi, maka nanti jadi evaluasi untuk kita. Apakah kita termasuk bagian dari orang mukminnya atau tidak? Ataukah hanya baru di level iman saja? Ya. Apakah hanya baru di level iman saja, ataukah sudah kita masuk ke ranah yang disebut mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala tadi? Yang tidak hanya sekedar beriman, yakin dan percaya kepada Allah, tetapi implementasi iman dan yakin itu kita lakukan. Itu apa? Ketika seseorang itu mendapatkan kesenangan, maka dia akan bersyukur. Namun sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan, dia akan bersabar. Kenapa? Karena di antara keduanya ini ada kebaikan. Ya, ada kebaikan. Bagi yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesenangan, kemudian mereka bersyukur, ya, maka akan ada kebaikan di dalamnya. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur ya, atas nikmat yang telah diperolehnya, atas kesenangan yang telah didapatkannya, maka Allah akan tambah lagi kesenangan yang telah diperolehnya. Namun sebaliknya, ya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sebaliknya orang-orang yang tadi tidak mau bersyukur tapi justru mengingkari akan nikmatnya Allah, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam rasa syukurnya itu Allah kan tingkatkan level kebahagiaannya. Ya, jadi kalau teman-teman mau bahagia, ya perbanyak syukur, bukan perbanyak mengeluh. Oke, ini nanti akan masuk ke mindset teman-teman, coba ya kita nanti akan masuk ke mindset. Ya, saya ulang, ketika kita ingin senantiasa bahagia setiap hari, maka harus perbanyak bersyukur, bukan mengeluh. Dan ini akan ngebawa kehidupan kita seharian, bahkan sampai dengan esok hari, dan itu berlaku setiap hari. Maka hamba-hamba yang senantiasa bersyukur akan beroleh kebahagiaan. Contoh, kisah para nabi dan rasul itu sudah ngebuktiin bagaimana mereka ketika diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka betul-betul bersyukur, ada bentuk kenikmatan di situ, ada bentuk kebahagiaan di situ, dan Allah tambah lagi nikmat-nikmat yang telah diperolehnya. Ya, ini satu sikap, yang dimiliki seorang mukmin tadi yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Dan satu sikap yang lain adalah ketika sedang ditimpa kesusahan, diberikan ujian oleh Allah, ditimpa kemalangan, maka mereka akan bersabar. Kita bisa cek bagaimana sabarnya Nabi Ayub alaihissalam yang diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabar bahkan sampai puluhan tahun, ya.
Ya, sampai 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Beliau alami itu. Maka bagi kita yang kemudian sedang diberikan persoalan oleh Allah yang mungkin belum lama, baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun ini gitu ya, maka belum ada bandingannya dengan Nabi Ayub alaihissalam. Masih jauh. Bagaimana Ibunda Hajar yang ditinggal suaminya di tempat tanah yang tandus, kering kerontang, tidak ada pepohonan, dengan perbekalan yang terbatas. Tidak seperti era sekarang, dengan kondisi yang terbatas. Dan beliau bersabar, karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumusnya ketika kita ingin bahagia setiap hari, pegang nih hadis ini. Pegang nih hadis ini. Ketika diberikan kesenangan oleh Allah, maka bersyukur. Ketika diberikan rintangan, kesusahan, halangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus bersabar. Nah, ini akan mempengaruhi pola pikir kita, Bapak Ibu semuanya. Inilah yang kemudian menjadikan kita kuat atau tidak, menjadikan diri kita tetap ikhlas atau tidak, membuat diri kita itu tetap berada di real jalannya atau tidak. Kenapa? Apakah banyak rasa syukurnya atau banyak ngeluhnya kita setiap hari? Ini perlu ya, sesekali barangkali kita bikin list gitu ya teman-teman, kita bikin list. Hari ini tuh kita sudah bersyukur berapa kali. Hari ini kita sudah mengeluh berapa kali. Bersyukur terhadap apa saja yang kita peroleh. Dan mengeluh terhadap apa saja yang kita dapatkan. Ya. Coba nanti kita bikin list gitu ya. Karena kita perlu bikin list. List syukur dan juga list sabar. Berapa kali kita bersyukur, berapa kali kita bersabar dalam satu hari. Ini menarik ya. Kenapa? Karena ketika kita bisa mengevaluasi ini, kita betul-betul bisa menjadikan ini pelajaran. Maka di esok hari kita akan belajar bagaimana mulai dari bangun tidur kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita sudah mulai bersyukur kepada Allah dari mulai bangun tidur. Lalu kemudian bersyukur atas segala nikmat yang kita bisa dapatkan hari itu. Nikmat bisa ngebuka mata kembali, nikmat bisa bergerak lagi, nikmat bisa berjalan lagi, nikmat bisa melihat lagi, nikmat bisa beraktivitas di hari itu lagi. Semua diawali dulu dengan penuh kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi ini baru di hadis, nanti ada juga di ayat yang terkait dengan syukur ini, ya. Tapi ini dulu ya, terkait dengan tips bahagia. Dan betul sekali ketika ini betul-betul dilakukan, maka akan membawa kita pelakunya dengan penuh kebahagiaan. Dalam sebuah candaan rumah tangga, seorang istri kepada suaminya, gitu ya. Nah, dalam sebuah candaan keluarga, istri kepada suaminya mengatakan bahwa, wahai sayangku, bahwasanya kita berdua ini termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah akan masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sang suami tanya, loh kok bisa? Iya, karena kita sesuai dengan hadis Nabi, bahwasanya kita termasuk bagian dari orang-orang
yang bersyukur dan bersabar. Saya melihat engkau sangat bersyukur sekali punya istri saya. Dan saya sangat bersabar sekali mempunyai suami seperti kamu. Ya. Artinya apa? Ya, artinya memang ini sepasang suami istri ini betul-betul bisa merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Baik, teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan buka sharing ya. Silahkan ketika nanti mau ada diskusi, ada sharing, dipersilahkan ya. Insya Allah dengan kita berbanyak syukur, kita berbanyak sabar, ini sebagai pembuka nanti jalan-jalan rezeki ke depan. Ya. Baik, demikian saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Mbak Emma ya. Baik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silahkan Bapak Ibu bisa sharing atau bertanya kepada Ustaz Udin melalui chat atau bisa bertanya langsung. Nah, barangkali bisa ini Mbak Emma ditanya gitu ya beberapa kawan-kawan ini yang aktif, barangkali bisa ditanya terkait dengan ibadah challenge-nya di setiap hari. Jadi sudah beberapa hari ini menjalankan challenge, ada kendala atau ada kekurangan di hal apa gitu ya. Nanti kita bisa diskusikan secara bersama-sama seperti itu Mbak Emma. Baik, Ustaz. Sebelumnya ada Bapak Syarif yang sudah raise hand. Monggo silakan Bapak. Terima kasih Mbak Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Saya awali dengan ucapan rasa syukur, Ustaz. Jadi bangun tidur yang saya ucapkan itu, makasih Allah sudah masih diberikan hidup. Kemudian bersyukur mata ini masih bisa melihat dunia seisinya, masih bersyukur hidung ini masih bisa bernafas, mulut ini masih bisa untuk berbicara, jantung, ginjal ini semakin baik, dan tangan kaki ini masih bisa bergerak sesuai dengan fungsinya atau fungsinya masing-masing. Kemudian Ustadz, terkait masalah mengeluh memang masih sedikit menjadi problem buat saya sendiri, meskipun sering saya ucapkan bersyukur, tapi rasa ngeluh ini juga selalu menempel begitu Ustadz. Salah satu contoh ngeluhnya itu kadang masih ada sedikit rasa iri melihat teman mungkin naik derajatnya, kemudian mungkin diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada saya begitu. Padahal kalau saya boleh jujur Ustaz, Allah memberikan rezeki sama saya juga itu luar biasa. Tapi yang diberikan oleh Allah sama saya itu bukan semata-mata dilihat dari materinya Ustaz begitu. Diberikan anak dua,
perempuan soleh bagi saya itu manut-manut satu di pesantren itu kan ini kan termasuk rezeki yang luar biasa bagi saya Ustaz begitu. Setelah saya duduk termenung, kenapa saya banyak mengeluh begitu. Jadi intinya setelah saya ikuti kajian manut Quran ini alhamdulillah yang hal-hal yang seperti itu yang tadinya belum saya sampaikan ke situ alhamdulillah mulai sedikit demi sedikit rasa ngeluh itu ya yang tadinya 100 dalam satu hari mungkin sekarang sudah berkurang jadi 95 Ustaz. Dan setiap hari saya ingin mengurangi sampai nol sehingga Allah itu betul-betul memberikan rezeki itu yang sangat luar biasa. Kemudian satu lagi Ustaz, terkait masalah silaturahmi kemarin saya sudah tanyakan karena saya ada kendala silaturahmi kalau habis sholat asar saya kadang-kadang habis sholat maghrib begitu. Pertanyaannya, kalau ada orang atau teman yang datang sama saya niat silaturahmi, apakah itu juga termasuk silaturahmi buat saya, Ustaz? Atau hanya orang itu saja? Saya ada kegiatan habis asar mau sama teman, ternyata teman itu datang ke rumah, Ustaz. Ada kepentingan apa, Mas? Atau bagaimana, Bro? Ya, biasalah main-main silaturahmi. Nah, kan bagi beliau silaturahmi buat saya. Kemudian apakah saya ini juga sudah termasuk silaturahmi, Ustaz? Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Syarif ya. Pak Syarifudin. Terkait dengan bersyukur, betul ya, setiap hari kita bersyukur atas banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya ya. Dan itu luar biasa karena saking banyaknya kadang kita itu tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat-nikmat dari Allah. Seperti apa ya? Kita bisa bangun, bisa bergerak itu sebuah nikmat ya. Kadang karena ini tiap hari kita rasakan tuh kayak jadi sebuah kebiasaan gitu ya. Jadi kayak biasa aja gitu ya. Misalkan kita bangun bisa melihat kembali ini juga sebuah nikmat ya. Dan maka kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Termasuk juga nikmat tidur kita dijaga oleh Allah ya, sehingga tidak ada yang ngeganggu di tidur-tidur kita. Kemudian soal mengeluh ya, maka ini kemudian harus diimbangi gitu ya. Maka harus dihilangkan tadi on proses ya tentunya bagaimana kita ngebersihin hati kita. Jadi sebenarnya ketika proses tazkiyatun nafs membersihkan jiwa-jiwa kita, hati-hati kita dari berbagai kotoran gitu ya, dari berbagai prasangka-prasangka ke orang lain, ada iri, dengki, hasad, hasud, dan seterusnya itu, maka ini harus dihilangkan. Dengan cara apa ya? Dengan cara salah satunya adalah perbanyak istighfar. Jadi kalau kita sedang merasa iri terhadap apa yang didapatkan oleh orang lain atau capaian apa yang diterima oleh orang lain, ya kita bersabar, beristighfar, astagfirullahaladzim. Tidak boleh kemudian kita merasa bahwa kok dia dapat saya kok belum. Nah, tidak boleh seperti itu. Maka harus dengan istighfar tadi. Nah, kita itu boleh iri kepada siapa? Kepada satu orang-orang yang punya ilmu banyak atau punya ilmu apapun yang kemudian mereka senantiasa berbagi ilmunya. Nah, kita boleh iri kepada seperti itu. Orang yang punya ilmu dan kemudian mereka senantiasa berbagi ilmunya. Kita iri agar apa? Agar kita juga bisa seperti mereka. Ya, balighu anni walau ayat. Kita juga menjadi bagian-bagian dari yang menyerukan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ketika ini kita rangkaikan dalam aktivitas harian kita adalah teman-teman ini menjadi bagian dari corong dakwah. Teman-teman ini menjadi bagian dari orang-orang yang tadi punya ilmu sedikit tetapi senantiasa untuk digunakan dalam berbagi manfaat kepada orang lain. Termasuk ketika misalnya ada share dari Manut Quran, kemudian teman-teman bagikan kembali, teman-teman share kembali, teman-teman jadikan status, teman-teman jadikan profil, ini adalah bagian-bagian dari
tadi kebaikan-kebaikan untuk berbagi keilmuan. Yang kedua, kita boleh iri kepada orang-orang yang punya harta dan mereka dermawan. Jadi saking banyaknya mereka memberi, kita sampai iri, ya Allah, kapan saya juga bisa bersedekah seperti mereka. Ya Allah, saya bisa memberi kepada banyak anak yatim, banyak fakir miskin dan seterusnya. Ya Allah, kapan saya juga bisa ngebangun masjid, bisa berdonasi lebih besar. Nah, gitu. Kita boleh ini kepada golongan-golongan yang seperti itu. Artinya apa? Artinya kita ingin seperti mereka agar bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu yang kedua terkait dengan silaturahmi. Ya, jadi silaturahmi itu yang memang di luar aktivitas harian kita, meskipun kita yang datang ke sana, ya, ataupun mereka yang datang ke tempat kita. Maka insya Allah itu sudah termasuk bagian dari silaturahmi yang dikategorikan di Manut Quran. Insya Allah demikian Pak Sarif ya. Sehingga kalau memang kita mau ke rumah teman kita, ya teman kita udah nyamperin kita, ya udah itu memang rezeki kita begitu. Tapi itu tetap menjadi bagian dari silaturahmi tadi. Insya Allah demikian, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang disampaikan Pak Syarif tadi. Matur suwun Ustaz. Baik Ustadz, berikutnya dari Ibu Sapariah Batam. Izin Ustadz, bagaimana sikap dan cara bersabar ketika mendapatkan musibah? Selain dengan istighfar, menunggu keajaiban dari Allah yang maha memberi solusi dari setiap persoalan. Bagaimana Ustadz? Iya, oke. Cara atau sikap? Ya, oke. Jadi gini, Bu Sapariah ya. Ketika seseorang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu kesedihan, suatu kemalangan, ya, atau hal-hal lainnya, maka yang harus dilakukan adalah terima. Maka rumusnya adalah ikhlas. Apapun itu. Contoh begini. Teman-teman sedang di jalan. Bapak Ibu sedang di jalan. Tiba-tiba bensinnya habis. Ya kan? Tiba-tiba bensinnya habis. Dan itu sedang di tengah sawah misalnya. Tidak banyak orang lalu lalang. Jauh dari perumahan, jauh dari pemukiman, apalagi jauh dari penjual bensin. Otomatis dorong nih. Ya, dorong. Maka ketika itu sedang terjadi, maka harus diterima. Harus ikhlas. Ya, karena kadang itu kan orang pakai kendaraan itu nggak fokus, nggak ngelihat apakah bensinnya masih banyak atau tidak. Ya, sadar-sadar pas sudah habis baru sadar bahwa kok nggak diisi dulu dan sebagainya. Ya, nah ketika itu sudah terjadi, maka teman-teman harus ikhlas dulu. Karena apa? Karena ketika kita tidak ikhlas, apakah kemudian bensin datang sendiri? Tidak juga. Ikhlasnya ikhlas, tetap kita dorong. Ikhlasnya kan tetap dorong motor itu. Apa? Karena memang harus ketemu tempatnya. Tetapi apa yang dirasa coba? Ketika seseorang ikhlas, ya dia ngedorong enak. Mencapai enak. Tapi yang satu yang nggak ikhlas, dia udah dapat capeknya. Ya nggak capek. Capek fisik, capek hati, capek pikiran. Nggak kelar-kelar, nggak dapat solusi. Bisa jadi seluruh aktivitas yang lainnya pun segera jadi ruwet semrawut, nggak kelar. Ya, buka ikhlas dulu, diterima dulu. Ya, diterima. Yang kedua, baru kemudian
kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan seterusnya, teman-teman ya. Kalau tadi pas dapat musibah, diberikan ujian, maka kita ikhlas, kita terima. Jawabnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita kembalikan semuanya kepada Allah sebagai bentuk keikhlasan kita. Kemudian kita beristighfar, mohon ampun sama Allah. Bisa jadi ada karena kelalaian kita, bisa jadi ada karena kecerobohan diri kita. Nah, disitulah kemudian selanjutnya langkahnya adalah dengan kita mencari hikmah di balik peristiwa yang sedang kita terima. Maka saat kita mencari hikmah itulah kita diminta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang yang tidak jadi naik kendaraan, ada seseorang yang harus ketinggalan kereta, ada seseorang yang harus kehabisan bensin, dan sebagainya. Dan itu adalah bentuk dari sebuah peristiwa. Dan kadang kita menjadi seperti itu. Alhamdulillah, saya kehabisan bensin. Kalau tidak, gitu ya, di depan sana itu ada sebuah kejadian, gitu ya, kecelakaan atau sebagainya. Bisa jadi kalau diri kita tidak kehabisan bensin, bisa jadi diri kita lah ikut kecelakaan dan sebagainya. Ya. Maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang penjual tape yang harusnya tiap hari naik kendaraan ke pasar, ternyata dia justru malah jatuh di pematang sawah dan barangnya habis semua, nggak bisa jualan lagi, nggak bisa ikut ke pasar. Ternyata mobil atau kendaraan yang setiap hari mereka membawa mereka ke pasar sedang mengalami kecelakaan. Ada seorang kakek tua yang turun dari kereta di sebuah stasiun pemberhentian, agak lama dia. Begitu dia sadar kereta sudah jalan dan dia ngejar kereta itu. Ternyata sudah nggak bisa kejar, ya bisa naik lagi. Namun beberapa saat kemudian dikabarkan kereta itu mengalami kecelakaan. Ini juga bagian-bagian dari sebuah peristiwa kemarin. Ya. Itu intinya Bu Saprah. Yang pertama ikhlas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang kedua kita bersabar, ya, ikhlas kemudian bersabar, dilanjutkan dengan bersyukur. Karena tentu dari setiap peristiwa itu ada hikmahnya. Kenapa seseorang tidak diterima kerja di tempat ini? Bisa jadi Allah sedang siapkan pekerjaan di tempat yang lain yang jauh lebih enak, yang jauh lebih nyaman, dan seterusnya. Ya. Jadi itu Bu Sapariah, mudah-mudahan bisa jawab ya. Baik, ada lagi yang bertanya Ustadz dari chat. Ini dari Ibu Hadiah Nur. Bapak Firman nanti sebentar ya Ustadz. Izin bertanya Ustadz, jika kita ada zakat uang kemudian diberikan atau diniatkan pas subuh, apakah termasuk sedekah atau infak subuh? Kemudian di tempat saya ada beberapa masjid. Jika azan tidak bersamaan, ketika yang satu selesai dan ketika sudah jawab dan doa, terus yang satunya baru mulai apakah kita harus menjawab azan yang kedua tersebut? Ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama yaitu itu tadi zakat, apakah termasuk sodako atau infak subuh? Kemudian yang kedua, beberapa masjid azannya tidak bersamaan. Nah itu menjawabnya bagaimana Ustaz? Gitu. Apakah Baik. satu atau harus dua?
Yang pertama terkait dengan zakat, Pak Dianur, bahwasanya zakat itu ketentuannya sudah khusus. Artinya kemana arah zakat ini ditunaikan, aturannya sudah khusus. Yaitu di At-Taubah ayat 60. Ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya. Maka ini tidak bisa kemudian dialihkan menjadi sebuah infak subuh atau menjadi infak Jumat, itu tidak bisa. Adapun pelaksanaannya, ketika ingin diambil momentum waktu subuh boleh, ataupun pelaksanaannya ingin diambil momentum di hari Jumat boleh, silahkan ya, silahkan, karena itu nanti bisa jadi kita mengharapkan faedah-faedah dari waktu subuh ataupun faedah-faedah dari hari Jumatnya. Namun ketentuan zakatnya itu tetap ya tidak bisa berubah dan tidak bisa statusnya digantikan dengan infak subuh ataupun dengan infak-infak yang lainnya, karena zakat sudah tetap ya, sehingga ketentuannya sudah khusus. Yaitu di At-Taubah ayat 60, nanti teman-teman boleh buka ya, ada 8 golongan. Kemudian yang kedua terkait dengan azan yang tidak bersamaan, bagaimana nih cara ngejawab salamnya? Jadi ngejawab azan, mohon maaf, salam. Ngejawab azan itu ketika ada suara azan itu adalah azan yang kita dengar. Kalau kita tidak dengar azan ya tidak menjawab salam, dan itu hukumnya sunnah. Ya. Dan itu hukumnya sunnah. Artinya boleh, monggo, kalau mau kita mendengar ya kita jawab sebisa mungkin kalau kita bisa menjawab. Tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa ya. Lalu bagaimana dengan kondisi yang dari satu masjid azan nih, kita udah ngejawab selesai nih, tapi masjid lainnya ada azan lagi. Ya silahkan, monggo, mau dijawab semua ya boleh, mau hanya dijawab yang pertama saja, pertama kali kita dengar, diperkenankan ya. Ini seperti itu Bu Hadiah Nur ya, monggo. Kalau sudah sekali dan kemudian sudah menjawab ya tidak apa-apa ya. Allah, mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah, kasih Bu Hadiah Nur Diana. Selanjutnya pertanyaan atau sharing dari Bapak Firman. Monggo, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ya, silakan. saya pernah melakukan mungkin ya itu salah satu Ya, gimana Pak Firman? bersuara gitu, Ustadznya. Mungkin begini, jadi waktu bangun itu saya itu semacam Bisa diulang lagi tadi sinyalnya Tadi terputus. terputus Pak Firman. Ulang lagi. Saya itu masuk nggak, Pak Ustadz? Ya, oke. Kalau yang sekarang Gimana? Pernah apa? Udah. Ini saya pernah nemu dari yang mungkin dari sebuah YouTube apa lupa itu. Saya kan hal pas tidur itu katanya begini, lakukan berapa hari pas bangun tidur gitu. Jadi kita hadiahkan surat Al-Fatihah buat diri kita gitu kan, panggil nama diri kita 3 kali, terus qadarullah, alhamdulillah, ala kulli hal gitu kan, sambil tepuk dada kiri begitu. Saya kan melakukan itu pas bangun tidur ya, mungkin itu juga salah satu rasa bersyukur mungkin. Nah, itu kan saya melakukan itu, Pak Ustadz.
Nah, nggak tahu kenapa mungkin diri saya itu semacam jadi timbul keraguan-keraguan begitu, kayak seperti kita wudhu aja sampai kayak ada yang bisikin kayak gitu. Mungkin apakah itu yang saya lakukan itu mungkin karena kita itu nggak langsung dari guru yang secara langsung, karena kita dapatnya itu dari kada YouTube gitu kan, yang ngasihnya juga itu nggak tahu siapa gitu kan, saya lakuin mungkin. Ya maksudnya saya itu apakah mungkin dari bacaan itu ada sebuah khodam. Nah itu yang kemarin juga saya mau nelpon Pak Ustadz itu, waktu itu saya kena keraguan-keraguan yang kayak ambil wudhu aja sampai mungkin 10 kali apa gimana. Jadi ada bisikan-bisikan seperti itu ya, mungkin apakah memang dari itu, apa mungkin dari ada bacaan ya. Bacaan itu kan mengandung kata, saya pernah dengar juga bahwa ayat-ayat mungkin bacaan-bacaan itu ada khodamullah gitu. Nah, mohon penjelasannya untuk itu Pak Ustadz gitu. Terima kasih Pak Oke, Ustadz. Gitu. baik. Pak Firman dulu pernah belajar bela diri? Pernah belum? Kalau untuk bela diri sih mungkin kalau untuk fisik sih enggak. Cuman kalau untuk bacaan-bacaan mungkin ada sih untuk bacaan. Cuman kalau untuk sekarang udah lupa, tapi nggak tahu itu apa berfungsi apa enggaknya, nggak tahu gitu Pak Ustadz. Dulu belajar di mana? Dengan guru atau dengan siapa? Kalau itu dari kakek, mungkin dari kakek kan misalkan ini katanya bacain ini biar ada yang jaga begitu. Terus pernah juga saya saya belajar terapi juga. Nah, di terapi tersebut ada juga mungkin keilmuan-keilmuan yang mungkin untuk apa ya? Ya mungkin saya juga nggak tahu artinya itu masalahnya gitu. Jadi bacakan ini seperti itu gitu. Nah mungkin nggak tahu penyebabnya dari situ apa gimana. Soalnya sampai sekarang juga itu banyak situ bisikan-bisikan seperti itu Pak Ustadz gitu. Oke, ya. Jadi gini, ada dua hal ya. Ini nanti perlu perlu kita bedakan. Saya coba pertama dulu terkait dengan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah ini memang pahalanya boleh kita hadiahkan kepada siapapun, termasuk kepada diri sendiri. Jadi saya berniat baca Al-Fatihah, hadiahkan Al-Fatihah ini pahalanya untuk diri saya sendiri. Dengan wasilah ini agar badan saya senantiasa sehat. Atau bisa juga kemudian kita hadiahkan kepada anak-anak kita, kepada si fulan, si fulana, saudara-saudara kita. Pahalanya agar sampai kepada mereka. Dengan wasilah itu, minta kepada Allah agar yang kita doakan tadi, yang kita berikan hadiah, diberikan kemudahan, kesehatan, dan seterusnya, tergantung hajat kita. Termasuk kita hadiahkan bacaan Al-Quran kita kepada orang-orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ini pertama. Artinya dengan keikhlasan insya Allah akan sampai pahalanya. Nah, kalau terkait dengan tadi apa yang dibaca, saya kurang itu mengerti bacanya seperti apa gitu ya. Nah, begitu ketika memang kita ingin menghadiahkan kepada diri sendiri ataupun kepada. Kemudian yang kedua, terkait dengan ketika wudhu kemudian muncul keraguan-raguan. Ini biasa terjadi bagi teman-teman yang sedang, mohon maaf, yang sedang memang ada gangguan jin dalam dirinya, dan itu bisa terjadi kepada siapapun.
Nah, maka tadi saya tanya, apakah pernah belajar bela diri? Karena ini nanti nyambung kaitannya. Bagi yang pernah belajar bela diri, kanuragan, ilmu-ilmu mistis di zaman dulu, atau warisan-warisan dari orang tua, dari kakek, dan seterusnya, itu ada di dalam diri. Dan memang tidak langsung bereaksi. Ada pernah bereaksi itu cukup lama, puluhan tahun baru kemudian bereaksi ada. Ada bahkan karena yang ikut itu adalah hafiz Quran, jinnya ikut hafiz juga ada. Jadi banyak macam ada dalam diri itu. Maka tadi yang ganggu seperti itu biasanya mulai bereaksi. Mungkin barangkali kemarin belum Pak Firman ya, barangkali belum. Jadi sekarang mulai bereaksi itu, membuat kita Ya, males ibadah, kan? Membuat males ya, ibadah, ngebuat kita itu ragu-ragu. Dari wudhu tuh ya, ragu-ragu, sholat pun ragu-ragu. Ya pernah didatangi seseorang yang beliau dulu jadi jawara lah, jadi jagoan dulu waktu beliau masih muda. Dan sekarang baru tuh berdampak jinnya. Kenapa? Karena ketika sholat itu baru Al-Fatihah selesai, meskipun ikut jamaah ya, baru Al-Fatihah selesai meskipun ikut jamaah, dia hanya mendengarkan saja itu muncul keraguan-raguan dalam dirinya. Dan bahkan sampai lupa sudah rakaat berapa. Padahal ikut imam itu. Dan itu beliau rasakan sampai beberapa tahun. Ya, beliau kemudian diruqyah ya, pelan-pelan. Ternyata luar biasa. Jinnya ada buahnya banget. Nah, butuh proses agak panjang untuk mengeluarkan satu persatu karena cukup banyak. Nah, seperti itu Pak Firman. Tapi jangan takut. Selama Pak Firman bisa sadar, selama Pak Firman bisa mengendalikan diri, tinggal tingkatkan ibadah kepada perbanyak baca Pak Quran. Ustadz, apakah harus dengan ruqyah? Mungkin karena saya itu pernah dengar juga kalau kita sengaja minta ruqyah itu mungkin katanya apa kehilangan apa masuk surga tanpa hisab, walaupun ya seperti ini gitu kan, kata begitu. Jadi saya tuh boleh apa enggak gitu kan? Masalahnya itu sangat mengganggu karena saya tuh dulu pernah ini kayak puasa gitu kan, puasa dengan berharap ya mungkin bukan dari sunnah begitu, makan gak minum begitu. Pernah mungkin reaksi itu. Betul, ya, J. Maka silakan. Selama masih bisa sendiri, lakukan sendiri, Pak. Selama masih bisa sendiri, lakukan sendiri. Baca ayat-ayat yang terkait dengan ruqyah. Baca ayat-ayat Quran. Atau minimal mendengarkan. Itu di YouTube sekarang udah banyak ya. Tentang ruqyah syariah. Cara mandiri itu sudah bisa dilakukan, bisa didengarkan. Cuman nanti kalau mendengarkan itu saya harapkan tidak sendirian. Artinya apa? Artinya ada yang mendampingi. Karena ketika ada reaksi, diharapkan yang mendampingi bisa ngebantu. Ya, karena pernah dulu di era waktu saya masuk kuliah, ada teman yang dulu pernah ikut silat, kemudian konsultasi, ya kita berikan saran untuk, waktu itu masih ada kaset ya, karena belum seperti sekarang, masih pakai kaset di rupiah itu, dia putar di kosnya, ternyata bereaksi di jam 12 malam gitu ya. Bikin geger teman satu kos ya. Tapi udah saya ingatkan untuk ada temannya sehingga bisa apa namanya ngejaga, karena betul ketika reaksi itu kadang memang ngebuat kita itu nggak bisa kendali. Sadar ya. Jadi gini, orang yang apa namanya yang disebut dalam bahasa orang itu kerasukan misalnya, mereka itu sadar apa yang terjadi, mereka sadar melihat
hanya mereka tidak bisa mengendalikan. Maka salah satu yang nanti ketika kita ketemu dengan terapis, apa yang dilakukan? Ya akan diajak komunikasi, diminta agar kita itu kuatkan diri, gitu ya, betul-betul ngelawan gitu ya. Ini yang sering terjadi, misalnya ada perempuan wanita yang disukai sama jin, maka jin itu akan ngikutin dia terus. Dan suatu saat ngeberontak dan kemudian membuat perlawanan kepada si wanita ini sampai kemudian wanita betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika wanita itu dalam dalam ketidaksadarannya itu tapi berusaha untuk melawan jin itu, insya Allah jin bisa dilawan juga, bisa pergi tanpa harus bantuan dari luar. Seperti itu Pak Firman ya. Insya Allah tidak apa-apa. Artinya ketika Pak Firman bisa bercerita, ini masih dalam tahap aman. Gitu ya. Apalagi nih begini, jadi apakah memang yang namanya kodam dari mungkin dari bacaan-bacaan yang memang ada dari Al-Quran begitu, itu ada, apakah memang kodamnya mungkin soalnya begini, saya itu kadang coba gitu di apa, tapi saya nggak mempercayai bahwa memang barang seperti batu akik begitu Ya. eh, bahwa itu mempunyai pilihan, enggak. Cuman begini, saya saya uji begini. Gitu, saya kan punya nih batu akik ini. Itu saya hanya sekedar sunnah gitu kan, pakai gitu kan. Nah, setelah pakai itu keraguannya itu mulai berkurang. Apakah ini juga mungkin ada khodamullah mungkin ya, mungkin khodam dari bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an begitu yang menolong mungkin gitu. Soalnya saya rasakan begitu Pak Ustadz. Ya mungkin apakah memang ada khodam yang menolong apa gimana mungkin dari bacaan-bacaan Al-Qur'an begitu. Ya, ya memang. Jadi salah satu wasilah jin itu bisa masuk ke dalam seseorang itu adalah dengan bacaan-bacaan tertentu. Contoh, ini biasanya kalau teman-teman membedakan kiai dan dukun gitu ya, atau dukun yang berkedok kiai, biasanya ketika kita konsultasi ke sana, maka teman akan diminta untuk melakukan amaliyah, ya. Maaf, lobet ini. Untuk melakukan amaliyah. Yang kemudian amaliyah itu adalah salah satunya bacaan Al-Quran dengan sekian kali misalnya. Nah, itu sudah masuk bagaimana agar jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang itu dengan cara begitu. Betul bacanya bacaan Al-Quran, tetapi dengan sekian kali, sekian berapa caranya bagaimana itu sudah. Bentar. Ya, maka kalau saya, ini sering saya sampaikan, saya tidak ingin ngebuat teman-teman punya perhitungan khusus gitu ya. Harus istighfar, harus 1000 pas, itu kan tidak. Gitu ya. Artinya apa? Artinya teman-teman mau 1001, 1002, 1003 ya, monggo. Hanya batasannya minimal 1000. Kenapa? Karena agar kita dapat jumlah yang banyak. Nah, sebagian orang yang kemudian menghitung bahwa 200 sudah banyak Ustadz, ya sudah, tidak apa-apa. Karena memang perintahnya adalah banyak. Bukan jumlah-jumlah tertentu. Maka ada orang yang dikasih amalan misalnya sampai 999 kali misalnya. Yaitu dengan hitung-hitungan seperti itu bagi kami tidak pas. Dan nanti biasanya amalan itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu salah satu cara memang jin untuk bisa masuk. Jadi begitu Pak Firman. Nah, coba nanti cari bukunya Ustadz Faizal. Itu bagus tuh. Bukunya Ustadz Faizal tentang rupiah mandiri. Itu bagus. Ya, Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kalau saya tidak bermain di rupiah teman-teman ya, Bapak Ibu. Saya cukup paham saja, tidak menjadi praktisi karena saya belum sanggup untuk membentengi diri karena praktisi rupiah itu setiap hari harus membentengi keluarganya. Serangan dari luar itu cukup seperti itu. Terima kasih Pak Firman ya. Baik, terima kasih Bapak Firman yang sudah bertanya. Ini ada Pak Didin. Apa ciri orang yang ada jinnya, Pak Ustadz? Ciri ini apakah spesifik? Oke, begini. Ini contoh aja sebagai kita semuanya. Bagaimana seseorang itu termasuk orang-orang yang diganggu jin atau tidak. Sekali lagi, jin itu ketika dalam bahasa kita sebut mengganggu itu berarti dia mengikuti. Dan itu bukan berarti kemudian membuat reaksi ya. Tidak ya. Nah ada orang yang hanya ikut, jin itu hanya ikut-ikut saja. Karena jin misalnya senang seseorang dia ikut aja ngikuti terus dia. Bahkan sampai bertahun-tahun tidak memberikan reaksi apapun. Ya. Nah itu cirinya apa? Salah satunya adalah ketika teman-teman, Bapak Ibu semuanya tidur di malam hari, ya, bermimpi bertemu dengan orang tua. Maksudnya orang yang sudah sepuh, kakek-kakek atau nenek-nenek begitu. Jadi ketemu dengan orang tua yang sepuh, yang maksudnya ketemu kayak di film-film gitu ya. Ketemu dengan orang tua. Yang kedua, teman-teman bermimpi bertemu dengan binatang-binatang buas di dalam mimpi. Dikejar harimau, ketemu singa, ketemu ular yang buas. Ya. Jadi ketemu binatang-binatang buas. Ini adalah sebagai pratanda bahwa seseorang diganggu oleh jin. Nah, selama seseorang sadar bahwa dirinya harus berubah, harus memperbaiki diri, maka bisa dilakukan ruqyah mandiri. Ya. Insya Allah seperti itu. Maka teman-teman amaliyah harian itu yang teman-teman lakukan ada zikir pagi, ada zikir petang, itu ngejaga kita dari gangguan-gangguan jin tadi. Ketika kita baca zikir di pagi hari, maka Allah jaga kita sepanjang hari dari pagi sampai sore. Dan ketika kita baca zikir di sore hari, Allah jaga kita dari sore sampai pagi hari. Seperti itu. Termasuk dengan kita senantiasa ngejaga wudhu, itu juga bagian-bagian dari kita itu terjaga dari gangguan jin dan bahkan juga dari penyakit ain itu pun juga bisa dijaga dengan wudhu tadi. Insyaallah demikian Pak Dindin ya. Ini yang bisa kita lihat dan bisa dirasakan oleh seseorang. Kalau sudah tiap hari kok mimpinya binatang buas terus ini perlu dicek gitu ya. Perlu dilakukan ruqyah mandiri atau ketemu dengan orang-orang tua ya, simbah-simbah sepuh ya. Nah, seperti itu insyaallah ya. Ustaz, jazakallah khairan. Materi pada malam hari ini insya Allah dicukupkan karena sudah pukul 21.42 yang berada di WIB. Pasti yang di luar sana lebih malam lagi yang di luar daerah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Zoom malam hari ini. Terima kasih. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf apabila saya banyak salah kata. Dan selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya. Semoga ilmu yang dapat diambil dari Zoom pada malam hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.